Selamat pagi buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberikan kesempatan dan waktu untuk kita boleh beribadah di awal bulan November ini. Tidak terasa ya. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Kita bersyukur sebab anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita semua selamat beribadah untuk kita semua. Kami juga mengucapkan selamat beribadah untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya lawatan Tuhan turun nyata bagi kita semua. Amin. Satu hal yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita ketika kita beribadah, yaitu pujian penyembahan kita. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tunggu-tunggu, yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita boleh hadir adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan, melayani Dia di dalam pujian dan penyembahan kita. Bawa hati kita, bawa seluruh kehidupan kita, angkat hati dan suara kita untuk meninggikan nama Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Nyata kebesaran-Mu bagi kami Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, hanya kemurahan-Mu, kebesaran-Mu yang kami boleh rasakan hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau Raja kami, haleluya. Engkau Tuhan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Amin. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib. Katakan Yesus Kau penyelamat. Yesus penyelamat. Mari mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Katakan ku percaya Tuhan. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Haleluya. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Yesus penyelamatku. Katakan bersama-sama. Biar alam raya seisi semesta kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Seluruh
Engkaulah Raja termulia. Yang terisi semesta berteluh memandangmu. Oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Dan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan Kami menyaksikan kekuatan-Mu ya Tuhan. kekuatan-Mu ajaib-Mu, Yesus penyelamat. Dan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap Kami nafas. saksikan saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu ajaib-Mu, Yesus penyelamat. Mari beri kemuliaan Tuhan bagi namanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, Segenap nafas muliakan segenap nafas muliakan. Surga bumi yang berseru, kuduslah Tuhan. puji, segala pujian bagi. Haleluya, amin Tuhan. Segenap Kekuatan kami, segenap hati kami. surga bumi yang berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Mari beri sorak-sorai, beri kemuliaan. Haleluya. Ya, la, 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 ya, sip, ya, la, 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 la. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Surga bumi, semua umat-Mu merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Lawatan dan Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Membebaskan, membangkitkan kami Tuhan. Haleluya, suasana surga-Mu turun di tengah-tengah kami dan kami menikmatinya. Fokus kami, pujian kami. Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami siap lebih lagi menikmati hadirat-Mu, aliran Roh Kudus-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan yang diberkati, yang siap memuji Tuhan dengan sorak-sorai katakan amin. 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 Mari beri sekarang sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Kita sudah siap menikmati hadirat Tuhan, lebih lagi kita akan menikmati hadirat Tuhan. Yang pemusik sudah siap memuji Tuhan, amin? Yang singers, Amin. semua jemaat Tuhan siap memuji Tuhan? Haleluya, hadiratnya nyata di tempat ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, sebab kita akan senada bersama dengan surga. Ada puji-pujian yang terangkat, dinaikkan kepada Tuhan di surga, seperti yang kita akan lakukan saat ini. Haleluya, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Oh Allah kami yang hadir Tuhan, Kau bertahta di atas pujian kami. Haleluya. Boleh lebih keras lagi? Tepuk tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Sama-sama. Tuhan Kau hadir.
surga, bersama dengan surga. Amin. Haleluya. Suasana surga mau turun di tengah-tengah kami. Ada damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Amin Tuhan. Bersama-sama kembali naikkan pujian ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu bekerja, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, jadi penyembahan, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, memuji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Mari katakan lagi kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata. Lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama katakan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu dengan Tuhan, pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. Bersama-sama. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kitab Wahyu berkata, ketika para tua-tua menyembah dan ada di hadapan Yesus anak domba Allah, mereka meletakkan mahkota mereka dan mereka tersungkur karena yang mereka sembah adalah Yesus juru selamat kita. Dia ada juga di tempat ini. Dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang suci. Mari datang di hadapannya dengan kekudusannya. Berhiaskan kekudusan. Berjubahkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mari lebih lagi fokuskan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan menyembah. Kita menyembah, kita memuji bahwa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang sempurna. Dan kekudusannya saat ini melingkupi kita. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan katakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan Bahwa hati kami menikmati kekudusan. Haleluya. seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru bersama-sama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Dengan penuh kerendahan. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan, katakan. Kudus, kuduslah, kuduslah
hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyembah. Bahwa hati kami ini bagi Tuhan. Sungguh kekudusan-Mu Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kami Tuhan. Hadirat-Mu akan terus melawat seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang kudus. Kudus, kuduslah. Seluruh sidang jemaat Tuhan, mari silakan duduk di hadapan Tuhan. Persilakan kepada hambanya. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kudus, kudus. Haleluya Yesus. Kuduslah Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Surga bumi menyembah. Pagi hari ini kami berdiri di hadapan tahta hadirat-Mu ya Tuhan. Menghadap Engkau Allah kami yang kudus. Saat ini Tuhan, hati kami terbuka dan siap untuk kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Silakan Engkau Allah akan berfirman bagi kami semua untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan hati kami sungguh-sungguh terbuka. Kuasa dan urapan-Mu akan turun di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa dan urapan-Mu akan turun di atas seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Pagi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saudara-saudara, pagi ini berjudul tempat pengungsian yang aman. Tempat pengungsian yang aman. Saudara-saudara sudah dapat wartanya semua? Kita akan buka bersama-sama di dalam Nahum pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Nahum pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema buat kita semua. Haleluya. 1, 2, 3. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 8. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan kuasa-kuasa si jahat. Di dalam berbagai wujud dan bentuk. Hidup tidak lagi aman, saudara-saudara. Hidup tidak lagi aman, tidak nyaman dan bahagia. Kenapa? Saat ini ya kita tahu juga pandemi masih ada. Ya kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Ada banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, panik. Bahkan mungkin ada juga yang trauma. Nah saudara-saudara, kitab Nahum ini menegaskan ulang tentang Allah yang kita imani, yang saudara dan saya sembah, bahwa Dialah Allah tempat pengungsian tatkala kita mengalami kesusahan. Saudara-saudara, badai apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, bencana apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan apapun yang sedang saudara dan saya alami saat ini, saudara-saudara, Allah kita menjadi tempat pengungsian yang paling aman. Saudara-saudara, Allah kita juga Dia Allah yang sangat mengenal keberadaan kita. Dia sangat mengenal siapa kita yang berlindung kepadanya.
saudara dan saya sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Allah mengenal dalam arti tahu detail seluruh keberadaan kita. Saudara-saudara, Dia yang paling tahu keberadaan kita yang paling dalam. Orang yang dekat dengan kita mungkin kurang tahu, hanya luarnya saja. Tetapi hanya Tuhan yang paling tahu detail kehidupan kita, masalah kita. Dan saudara-saudara, seluruh keberadaan kita Tuhan tahu. Itu sebabnya saudara-saudara, kita akan terjamin keamanan kita karena Allah mengenal seluruh kehidupan kita. Pagi ini firman Allah menyapa saudara dan saya dengan lembut. Tuhan itu baik, amin saudara. Tuhan itu baik. Tuhan berbicara kepada kita semua, tahukah anakku, aku sangat mengasihi engkau. Tuhan itu baik. Mari sambut dan kecap kebaikan Allah yang Dia ukir dalam pentas kehidupan kita. Dia Allah yang sungguh baik. Saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersandar kepadanya sampai Tuhan memanggil kita. Bersyukur, berdoa, andalkan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Entahkah kita mungkin dipanggil melalui kematian secara jasmani, ataupun nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita akan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada dua bukti tentang kebaikan Tuhan. Yang pertama, dikatakan dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mengapa Tuhan dikatakan sebagai Tuhan yang baik? Karena Tuhan itu diibaratkan sebagai tempat pengungsian ketika kita dilanda kesusahan. Kalau ada banjir di Jakarta atau dimanapun, pasti pemerintah menyediakan satu tempat pengungsian. Tempat pengungsian yang aman, saudara-saudara, yang sungguh-sungguh dijamin tidak akan ada kebanjiran di situ. Pada waktu ada gempa ataupun apapun yang sedang terjadi, bencana yang terjadi di negara kita, pasti ada tempat pengungsian. Saudara-saudara, tempat pengungsian yang paling aman yaitu di dalam Tuhan. Tuhan selalu dapat diandalkan sebagai tempat pengungsian. Kapanpun kita juga mau datang. Dan dalam keadaan sesulit apapun yang kita alami, Tuhan selalu siap sedia. Luar biasa saudara. Tuhan selalu siap sedia. Dan dikatakan tangannya selalu terbuka menerima kita kapan saja. Luar biasa saudara. Tangannya selalu terbuka buat kita semua. Kapan saja Dia menerima kita. Tuhan itu tidak sama dengan kebanyakan manusia yang hanya mau berhubungan pada masa-masa yang menyenangkan saja. Tidak saudara. Tetapi Tuhan selalu siap sedia untuk menolong kita. Karena Dia adalah tempat pengungsian kita. Yang kedua, Tuhan menyediakan rumahnya, bahkan bersedia menjadikan dirinya sendiri sebagai kota benteng perlindungan kita pada waktu kesusahan. Benteng perlindungan kita pada waktu kesusahan. Asalkan saudara dan saya mau datang kepada Dia, mendekat kepadanya. Tuhan juga mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, saudara-saudara. Tuhan itu memang baik. Dikatakan Tuhan baik kepada semua orang. Tetapi ingatlah Tuhan bergaul karib hanya dengan orang-orang. Yang pertama, memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan atau selalu berharap kepada Tuhan. Apakah Tuhan bergaul karib dengan orang berputus asa? Enggak saudara. Enggak akan ada mukjizat. Tuhan itu baik. Ketika saudara dan saya terus-menerus memiliki pengharapan. Pengharapan terus-menerus percaya. Yang kedua, memiliki iman yang teguh sekalipun mungkin saat ini kita tidak bisa melihat ada jalan keluar. Rasanya sulit sekali untuk ada jawaban doa. Tetapi kita terus memiliki iman yang teguh.
Saudara-saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, iman yang teguh. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh mengasihi dan mau bergaul akrab dengan Tuhan setiap hari. Sudahkah saudara bergaul akrab dengan Tuhan setiap hari? Di dalam persekutuan kita pribadi, berapa banyak di antara kita yang saat ini hanya datang mungkin di dalam ibadah saja, tanpa membuka firman Tuhan setiap hari, tanpa kita berdoa kepada Tuhan setiap hari. Kita dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan dalam pekerjaan kita atau pergumulan yang sedang melanda kita yang membuat kita saat ini untuk kita tidak datang kepada Tuhan lemah, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Tuhan mau saudara dan saya saat sekarang ini kita sungguh-sungguh bergaul akrab dengan Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mereka adalah orang-orang yang tulus hati dan pasrah menyerahkan diri ke dalam perlindungan Tuhan setiap hari. Salah satu keuntungan berlindung kepada Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak hanya menyediakan tempat atau rumah saja yang menjadi benteng perlindungan kita, tetapi Tuhan juga mengenal kita yang datang kepadanya, mengenal kita yang datang kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan menyediakan layanan ekstra bagi kita yang mau datang kepadanya. VIP, layanan ekstra, saudara-saudara, diutamakan buat saudara dan saya yang mau datang kepadanya, yaitu layanan pribadi. Luar biasa, saudara. Layanan pribadi yang artinya Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan tahu permasalahan pribadi kita karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan bahkan sudah mengenal kita sebelum kita lahir. Di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, ya, dikatakan Yeremia 1 ayat yang kelima berbunyi seperti ini, saudara-saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Luar biasa, saudara. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita, Tuhan akan menyeberangkan kita. Kalau kita sedang berada dalam badai masalah, Tuhan akan menyeberangkan kita di saat banjir mungkin, di saat bencana apapun, di saat masalah apapun, Tuhan akan menyeberangkan kita, saudara-saudara. Bahkan Tuhan akan melindungi kita. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan akan melindungi kita dalam keadaan sesulit apapun, bahkan akan melakukan segala sesuatu menurut caranya agar kita tetap terlindung. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Yang kedua, bagi orang yang berlindung kepadanya. Berlindung di sini dalam arti apa, saudara-saudara? Berada dalam sebuah tudung. Kalau di kampung suka ada tudungnya, bahasa Sundana tudung. Kalau mau ke sawah, sok nganggoku tudung gitu kan ya. Kalau dulu gitu kan, tudung, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, perlindungan Tuhan itu seperti sebuah tudung. Berlindung di sini dalam arti dalam sebuah tudung atau payung. Ada dua tudung dalam hidup kita. Yang pertama Tuhan. Amin, saudara. Tudung yang pertama adalah Tuhan yang menaungi kehidupan kita. Yang kedua adalah pemimpin, saudara-saudara. Itu sebagai tudung atau payung. Pemimpin termasuk para orang tua, anak-anak, ya, punya orang tua, itu termasuk tudung. Nah, itu sebabnya tidak heran ada orang tua yang tidak memiliki tudung yang baik untuk anak-anaknya. Kenapa? Dia kurang bersekutu dengan Tuhan. Dia kurang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, itu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, tidak heran
kalau anak-anaknya juga ya kurang baik. Tudung itu sangat penting, saudara-saudara. Apakah saudara saat ini sudah memiliki tudung? Ada 2 covenant atau perjanjian kepada Tuhan, saudara-saudara. Ada 2. Yang pertama yaitu kepada Tuhan. Saudara memiliki perjanjian kepada Tuhan itu sebagai tudung. Yang kedua adalah kepada sesama, saudara-saudara. Rupanya waktu kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita, saudara-saudara, yang menjadi keluarga rohani yang Tuhan berikan atau buat di dalam kehidupan kita. Persekutuan seperti ini adalah keluarga rohani, saudara. Kadangkala di dalam keluarga pasti ada cekcok, ada clash, tapi saudara harus tetap berada di dalam keluarga Allah. Sudahkah kita memiliki tudung, memiliki keluarga Allah? Kita perlu ada tudung rohani agar kehidupan rohani kita baik dan bertumbuh. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita di dalam segala sesuatu kita datang kepada Tuhan? Tuhan tidak melihat seberapa kecil atau besar masalah yang kita hadapi, tetapi setiap kali kita mau datang kepadanya, maka Ia tidak akan pernah menolak kita. Waktu kita mau datang kepadanya, Ia tidak akan pernah menolak kita. Ia akan selalu menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Wah, luar biasa, saudara. Dia akan selalu menyambut kita dengan tangan yang terbuka dan penuh dengan sukacita, saudara-saudara, dan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Tuhan adalah tempat pengungsian yang terbaik bagi kita, melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin, saudara. Tuhan adalah tempat pengungsian yang terbaik bagi kita, melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Dan kita mengucap syukur, kita bangga karena kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang selalu siap menolong kita, sedia untuk menolong kita. Tangannya selalu terbuka, asalkan kita mau datang kepada Dia, bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan selalu menanti-nantikan untuk menyatakan kasih-Nya buat saudara dan saya. Saudara, kita memasuki bulan pertama, kita mengikuti sebentar sakramen perjamuan suci yang membuktikan betapa besar kasih Allah buat kita semua. Saya tidak tahu saat ini apa yang menjadi beban dan pergumulan saudara. Tetapi Tuhan sangat mengerti keberadaan kita. Dia sangat mengerti detail kehidupan kita, masalah kita. Dan saat ini Dia siap untuk menolong kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupanku. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kita, kita boleh mengalami akan kuasa Allah, kebesaran Allah, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalahnya, sudahkah kita menjadikan Dia menjadi tempat pengungsian dan tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata. Haleluya. Judulnya kekuatan hatiku. Haleluya. Saudara-saudara, nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Dialah tempat persembunyian kita. Dialah tempat pengungsian kita. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, Yesus. Syukur. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam. Nyanyikan pujian ini dengan segenap kehidupan kita.
Dan biarlah saat ini kita boleh merenungkan akan kasih setia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Dia menyatakan pertolongannya, Dia menyatakan kuasanya. Haleluya, haleluya, Yesus, amin, haleluya. Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber. Amin, haleluya, 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 haleluya. Tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku, Kau menang. Haleluya, 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 amin, amin, haleluya, haleluya. Shikarabaya takalabaya syadakarabaya syadarabaya takarabaya takaramu. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Engkaulah sumber, haleluya. Engkaulah sumber, haleluya. Kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama. Haleluya. Haleluya. Ku telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. ku sembah, ku sembah, Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, perjamuan adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Ada sebuah bukit yang bernama Bukit Tekora. Di situ Tuhan disalib, disiksa, dibunuh karena penebusan dosa pada waktu itu harus disalib. Yesus tanpa dosa, tanpa salah, tapi Dia rela mau disalib untuk saudara dan saya, menggantikan saudara dan saya. Bahkan bukan tidak hanya saudara dan saya, tapi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roti yang ada ayat ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang diperintahkan kepada semua orang yang percaya. Dan anggur adalah perintah. Mari kita angkat roti tangan kanan kita.
Sebelum kita bersama-sama makan roti ini, saya membaca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai 36. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Yesus tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Tapi dia mau menggantikan dosa ini untuk menebus saudara dan saya. Maka kita patut bersyukur dan kita belajar menaati. Sakramen adalah perintah dari Tuhan sendiri waktu itu untuk murid-muridnya, termasuk Rasul Paulus. Paulus mengajarkan kita melalui suratnya 1 Korintus ini. Kita angkat roti tangan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan yang ada di kayu salib. Roti adalah lambang tubuh Tuhan. Supaya kami bersama-sama menikmati pengorbanan Tuhan. Kami siap makan roti ini dengan iman kami. Terpujilah Engkau. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan buka anggur yang dicawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cawan ini. Kami bersama-sama sidang jemaat GCC Sarwa siap minum, siap dikuduskan, disucikan, siap meninggalkan hal yang tidak berkenan, siap meninggalkan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dengan iman kami bersama-sama menikmati ini. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Urala pasata kalaba. Imalah handaya sikirala makura yasin. Bersyukur, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Oh, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kau sudah melawat kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ambil gelas-gelas akan dikumpulkan. Ada beberapa pengumuman di tengah minggu ini. Komisi kaum wanita, kaum pria tetap berjalan seperti biasa. Khusus untuk kaum pria tetap diadakan di gereja hari Rabu jam 6 sore. Begitu ya. Kemudian untuk Natal kita sudah tidak lama lagi, mari kita akan mempersiapkan segala sesuatu, yaitu Natal umum tanggal 20 Desember. Ibadahnya ada 2 kali, jam 8 dan juga jam 11. Begitu ya. Nah,
Ada teknis yang akan nanti disosialisasikan Bapak Ibu, cuma hari ini belum ya, akan disosialisasikan. Kita akan ikut di ibadah yang mana, apakah di ibadah yang pertama, ibadah yang kedua, nanti ada caranya ya. Jadi mari kita hadiri dengan antusias kita setiap ibadah-ibadah yang akan diadakan di tempat ini di sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang bulan Desember. Karena kita akan mengucap syukur karena Tuhan sudah terus menolong kita. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang yang bertugas. Persembahan diambil 2 kali. Yang pertama, persembahan yang pertama untuk kas gereja, yang kedua untuk dana Natal kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini ketika kami boleh diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus tempat pengungsian kami yang aman, Tuhan Yesus benteng kami yang teguh, dan kami boleh tinggal terus di dalam pengharapan dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila sebentar kami hendak memberkati Tuhan Yesus dengan sedikit dari banyak yang Tuhan sudah beri bagi kami lewat persembahan kami ini Tuhan. Mari Engkau sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan kami Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami pagi hari ini boleh juga memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang belum dapat memberi, tapi kami percaya Tuhan bahwa di lain waktu Tuhan pun akan memberikan kesempatan mereka untuk memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian kami naikkan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita memberikan setiap pemberian kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan-Mu menopang kami Tuhan. Tangannya, Tangan-Mu Tuhan. sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan Tuhan menopang kami. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangan Tuhan akan menopang kita di sepanjang minggu ini. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati kita. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala, Bapak Gembala yang sudah melayani, juga para tim pemuji, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita naikkan pujian kita yang tadi, Engkaulah Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupanku. Haleluya. Mengundang Bapak Gembala akan berdoa untuk kita sidang jemaat Tuhan. Kita akan bersama-sama membawa berkat yang daripada Tuhan. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
Tuhan Yesus, Engkaulah menara dan perisai kami saat menghadapi masalah pergumulan kehidupan di dunia ini. Engkau perisai dan menara kami. Kuasa-Mu yang tersembunyi itu akan terus melindungi kami, melindungi anak-anak-Mu yang siang hari ini sudah hadir beribadah kepada Engkau, bahkan sudah melakukan perintah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat hamba-Mu yang melayani, berkati dengan persembahan, yaitu worship leader, singer, para pemain musik, Tuhan, pelayan asher, kolektan, hamba-Mu yang dengan firman Tuhan. Bahkan ya Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ibadah yang kami tidak pernah sia-sia. Ibadah yang kami lakukan banyak mengandung janji-janji untuk kebenaran firman Tuhan. Baik untuk hidup sekarang di dunia ini, bahkan untuk di dunia yang akan datang. Makasih Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami yang kedua. Biarlah Engkau juga campur tangan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, pimpinlah perjalanan kami, itu bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama lima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Pusatkan hatimu, pusatkan pikiranmu. Yang ingin mengurapi engkau, melindungi dan bimbing engkau. Haleluya. Imataka hamba ya sikirala umayara santukuri. Humala hamba ya sikirala imayara santaka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau karena pagi hari ini beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sapa, kita muliakan, kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai, sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi diri engkau. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Terima kasih Yesus. Mari kita melakukan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.